Lebih parah lagi, ada juga yang mengaku-ngaku wartawan, padahal sejatinya asli gadungan. Yang begini ini tak cuma 1-2 orang, wartawan harus suka bergaul. Bagaimana dia bisa memperoleh informasi dari narasumber jika malah menutup diri? Persoalannya, seberapa jauh seorang wartawan boleh dekat dengan narasumbernya? Lalu, apakah kedekatan itu mempengaruhi sikap kritis dan independensi sang wartawan? Kedekatan wartawan dengan narasumbernya dapat diartikan macam-macam. Dari sekedar menambah relasi, kemudahan untuk mendapatkan akses informasi, sampai menuai keuntungan pribadi. Lebih parah lagi, ada juga yang mengaku-ngaku wartawan, padahal sejatinya asli gadungan. Yang begini ini tak cuma 1-2 orang. Praktek ini menjadi salah satu biang kerok munculnya citra buruk pada profesi pemburu berita. Meski tak punya media berbekal kartu pers imitasi, mereka mencoba mengelabuhi narasumber. Tentu sang narasumber pun tak mau terkecoh. Mau tahu apa jurus-jurus para narasumber ini? Kalau ada misalnya pers yang datang kepada kita, mungkin dia mau mengekspos ya perusahaan gitu kan, dan mereka menawarkan sesuatu, meminta sesuatu pada kita, ya hal-hal yang wajar aja yang kita lakukan, Pak. Misalnya seperti kita hanya terbatas mungkin ya kita nggak bisa memenuhi permintaan mereka ya, tapi kita dengan baik ya, Pak ya. Tapi untuk relation tetap kita bina karena kita sadar bahwa pers, bahwa ini tuh penting bagi kita ya, buat bisnis kita. Jadi biasa-biasa aja. Ya kalau mereka minta kita bilang aja, kalau kita bisa bantu kita bantu. Yang paling saya bilang saya bisa bantu tapi tidak seperti yang diharapkan. Bagi narasumber, kedekatannya dengan wartawan dan media dapat memberikan keuntungan tersendiri. Publikasi ya. Yang kedua informasi. Paling kalau dari dia datang dari Jakarta datang kan kita terima informasi kita. Banyak kita terima informasi. Kalau di sana begini dan di sini kan begini. Kalau di Jakarta begini, kalau di sini begini. Saya ketemu sama polisi di sana begini. Tapi seberapa efektifkah? Salah satu contohnya misalnya mengenai program kalau yang diadakan oleh mahasiswa. Nah itu juga karena kita juga menggandeng dengan media. Nah biasanya mereka juga akan jauh lebih lengkap mengenai informasi kita. Kemudian dari tingkat kunjungan juga menjadi lebih baik. Ya. Mungkin sang narasumber tak bermaksud mempengaruhi independensi wartawan. Maksud hati sih sekedar memberi tanda mata, rasa simpati atau uang transport saja misalnya. Tapi ada juga narasumber yang sengaja ingin menjinakkan wartawan atau malah memperalatnya. Wah, kalau sudah begini, wartawan tak ada bedanya dengan juru kampanye. Nah, kedekatan yang diartikan lain biasanya tak jauh dari urusan uang atau amplop. Namun hubungan yang tulus tak harus disimbolkan dengan amplop kan? Adakah bentuk apresiasi selain materi dari narasumber terhadap wartawan? Perusahaan itu, perusahaan kita memang ya itu yang saya sebutkan tadi ya, clean business seperti itu ya. Tapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka ya, dengan seperti itu, entertain seperti itu. Mungkin kita jadi teman biasa kita, mungkin ya bisa ajak lunch gitu ya, mungkin ajak dinner, mungkin kita dalam bentuk yang kita tidak pernah memberikan sesuatu dalam bentuk mentah gitu Pak. Kebijakan sebuah lembaga dalam menghadapi wartawan sangatlah beragam. Kedekatan ini acap kali memasuki wilayah abu-abu alias tak jelas baik buruknya dan akhirnya berpulang pada sikap pribadi masing-masing. Di institusi kami mungkin tidak ada ya, jadi kalau toh itu misalnya terjadi, saya rasa mungkin kembali lagi ke personalnya ya. Karena yang saya tahu kan biasanya setiap media atau lembaga itu kan juga sudah memberikan aturan-aturannya, jadi ya kita ikuti saja aturan mainnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang dalam tanda kutip ada amplop, saya rasa saya tidak bisa memberikan komentar yang banyak ya, yang jauh, karena yang kita rasakan sebenarnya tidak ada. Siapa sih yang tak tergiur dengan uang dan harta?
Tapi tentunya semua itu harus diraih dengan cara yang benar tanpa mengabaikan etika profesi. Tak gampang memang menyetop praktek amplop. Tak perlu saling tuding atau menyalahkan, apalagi mencari-cari pembenaran. Bila narasumber dan wartawan bisa kompak untuk menghentikannya, bukan hal yang mustahil, tradisi amplop pun bisa dihilangkan.